Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ihsanul Fikri dengan NIM 1833751. Kita kelompok Nailul Amani, Abdillah Suhada, dan Zesti Gita. Di sini kami meneliti tentang pengaruh menonton televisi terhadap nilai akademik mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang pertama adalah latar belakang. Mahasiswa sering lupa waktu ketika menonton acara televisi. Apalagi sekarang menonton televisi tidak hanya melalui televisi saja, tapi bisa melalui handphone dengan berbagai aplikasi. Hal itu membuat mahasiswa sering lupa waktu ketika menonton dan dapat mempengaruhi pola tidurnya. Apalagi dengan kemudahan menonton televisi sekarang ini. Akan tetapi, hal itu dapat berdampak pada prestasi akademik dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang sering menonton acara televisi? Yang kedua, apakah menonton acara televisi mempengaruhi nilai akademik mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang? Tujuan dari penelitian yang pertama, untuk mengetahui apakah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang termasuk penikmat tontonan acara televisi atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui adanya pengaruh positif atau negatif yang ditimbulkan dari kegiatan menonton televisi terhadap nilai akademik mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Berikutnya ada metode kerja. Pertama, lokasi penelitian. Survei ini dilaksanakan melalui Google Form dengan objek survei mahasiswa FMIPA UNP yang menonton televisi. Yang kedua, populasi dan sampel. Untuk populasinya adalah mahasiswa FMIPA UNP. Jumlah sampel yang kami ambil adalah sebanyak 50 orang mahasiswa. Dari 50 sampel yang kami ambil, terdapat 2 sampel yang cacat sehingga tidak dapat diolah. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan angket atau kuesioner, yang mana tahapannya yang pertama membuat rancangan kuesioner, yang kedua uji validitas dan reliabel, yang tujuannya untuk melihat apakah kuesioner yang kita bikin sudah reliabel dan pertanyaannya sudah valid. Jika sudah, yang ketiga yaitu perbaikan isi kuesioner. Isi kuesioner diperbaiki berdasarkan hasil uji validitas dan reliabel. Selanjutnya adalah penyebaran kuesioner dan pengumpulan data. Ini adalah gambaran tahapan pengumpulan data. Yang pertama, membuat rancang kuesioner. Di sini kami membuat 14 pertanyaan. Selanjutnya, uji validitas dan reliabel. Pertama, uji validitas. Untuk mengujinya, kita harus membandingkan persen correlation dengan R-tabel. Apabila persen correlation lebih besar dari R-tabel, maka variabelnya valid. Dari pertanyaan yang kami bikin, terdapat 2 pertanyaan yang tidak valid, sehingga tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada uji reliability. Pada uji ini dilihat nilai Cronbach's alpha. Di sini kami memperolehnya sebesar 95,8%. Kriterianya, jika Cronbach's alpha lebih besar dari 60%, maka kuesioner sudah reliabel. Karena Cronbach's alpha lebih besar dari 60%, maka kuesioner yang kami bikin sudah reliabel. Yang ketiga, perbaikan kuesioner. Ini adalah kuesioner yang sudah diperbaiki dan kami menambahkan 1 pertanyaan, yaitu IPK semester.
Selanjutnya penyebaran kuesioner. Penyebarannya dilakukan dengan membagikan link yang ada pada PPT melalui WA. Lanjut adalah pengumpulan data. Ini adalah data yang kami hasilkan. 4. Ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam survei ini menggunakan analisis regresi untuk menggambarkan apakah ada pengaruh menonton televisi terhadap nilai akademik yang didapatkan oleh mahasiswa. Sini kami melakukan olah data dengan Minitab 18. Ini adalah output Minitab yang kami peroleh. Berdasarkan output dapat dilihat nilai konstanta sebesar 3,5470. Nilai koefisien variabel menonton acara televisi atau X adalah negatif 0,005333, sehingga model yang dihasilkan adalah Y sama dengan 3,5470 dikurang 0,00533X. Dari model dapat dikatakan jika variabel menonton acara televisi atau X nilainya adalah 0, maka variabel nilai akademik atau Y akan berada pada angka 3,5470. Akan tetapi, ketika variabel respons atau Y dipengaruhi oleh variabel menonton TV atau X, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,00533. Hipotesis H0 tidak ada pengaruh menonton acara televisi dengan nilai IPK mahasiswa. H1 ada pengaruh menonton acara televisi dengan nilai IPK mahasiswa. Berdasarkan output, nilai p-value-nya adalah 0,460. Itu lebih besar dari alfa. Alfanya 0,05. Maka H0 diterima. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan menonton acara televisi dengan nilai IPK mahasiswa. Berikut adalah kontribusi variabel menonton acara televisi dalam upaya mempengaruhi variabel nilai akademik. Dapat diwakili oleh besarnya koefisien determinasi yang dinotasikan dengan angka R². Dari hasil Minitab, nilai R²-nya adalah 1,2%. Itu berarti 1,2% dipengaruhi oleh menonton acara televisi, dan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya hasil output model regresi. Hipotesisnya H0 model regresi tidak signifikan, H1 model regresi signifikan. Dari hasil perhitungan uji F, diketahui nilai F hitung 0,56 kecil dari F tabel 4,05. Artinya, variabel menonton acara televisi tidak signifikan terhadap variabel bebas nilai akademik atau IPK. Yang keempat adalah frekuensi menonton acara televisi FMIPA UNP. Berdasarkan diagram lingkaran, terlihat ada 46% yang cukup sering menonton acara televisi, 40% yang jarang menonton acara televisi, 6% yang sangat sering, dan 8% tidak suka. Maka dapat disimpulkan 54% dari sampel mahasiswa FMIPA UNP yang cukup sering menonton. Jadi mahasiswa FMIPA UNP termasuk cukup sering menonton acara televisi. Keterbatasan survei dan penulisan. Yang pertama, survei dilakukan mengalami kendala oleh waktu dan jarak. Yang kedua, keterbatasan pengetahuan akan aturan pembuatan karya ilmiah. Karena jarak yang berjauhan, maka untuk pembagian kuesioner hanya dilakukan via WA.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, dari hasil yang didapat disimpulkan bahwa mahasiswa FMIPA UNP termasuk sering menonton acara televisi. Yang kedua, berdasarkan persamaan regresi yang didapat, Y sama dengan 3,55 dikurang 0,0053X. Variabel menonton acara televisi X jika nilainya 0, maka Y akan berada pada angka 3,5470. Dan jika koefisien regresi menonton acara televisi X mengalami peningkatan satu satuan, maka nilai Y akan mengalami penurunan. Tapi pada hasil uji F dilihat bahwa F hitungnya kecil dari F tabel. Artinya model regresi tidak signifikan, sehingga variabel menonton televisi tidak signifikan mempengaruhi nilai akademik. Dalam penelitian ini berarti nilai akademik 1,2% dipengaruhi oleh menonton acara televisi, dan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi faktor lain. Terakhir ada saran dari kelompok penyaji. Walaupun menonton acara televisi mahasiswa tidak mempengaruhi nilai akademik, diharapkan mahasiswa tidak terlalu sering menonton acara televisi. Nilai akademik yang didapat merupakan hasil kesadaran diri untuk belajar dan membagi waktu untuk aktivitas lainnya agar nilai akademik yang didapat akan memuaskan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.